Maka gini, ini pelajaran untuk kita. Satu, nasihat untuk mereka yang tertimpa musibah. Bagi yang sedang tertimpa musibah, nasihat untuk diri mereka, manazzala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah musibah itu turun, tidaklah bencana itu turun, melainkan karena sebab dosa-dosa yang dikerjakan. Itu sudah rumus baku. Kenapa ada musibah, kenapa ada bencana? Pasti kalau ditarik ke belakang, pasti ada maksiat atau dosa-dosa yang terang-terangan dikerjakan. Ya Allah itu tidak akan mungkin mengazab, menghukum satu daerah yang semuanya orang soleh gitu, ya nggak mungkin. Orang soleh kalau dihukum sih gimana? Banjaran soleh semua. Ya misalnya gitu, misal. Oh temenan ya, ya alhamdulillah. Dari lurahnya sampai lurah RW, RT sampai warganya semuanya soleh, ya nggak mungkin Allah turunkan bencana. Masa orang-orang soleh kok disiksa? Maka manazzala bala'un illa bidzanbin. Tidak akan turun musibah kecuali karena dosa. Kalau ibu banyak tertimpa musibah, motor hilang, anak sakit, istri masuk rumah sakit, anak dibawa kabur lagi orang itu, anak orang misal kayak gitu, itu karena sebab dosa mesti. Ya. Nah ini untuk yang sedang tertimpa musibah, muhasabah dosa apa yang pernah dikerjakan. Ya. Karena kalau buka data di Cianjur itu daerah yang apa tuh namanya ya LGBT tuh kenceng, dan ya dosa-dosa lain sih ada ya, cuma kan yang paling kemarin belum lama kan sebelum corona itu kan sekian pasangan LGBT terang-terangan di sana. LGBT itu homoseksual Bu, terong ketemu terong, terus apa berarti gimana apa ya, terong ketemu terong, lombok ketemu lombok, terus niku ya, terang-terangan kan. Nah, kalau ada dosa yang terang-terangan dikerjakan, ya berlaku. Hukuman Allah itu berlaku. Untuk semuanya, meskipun ada orang solehnya, Kalau orang solehnya diam, di Banjaran ada kemaksiatan, yang soleh-soleh diam, ustadznya diam, takmir masjidnya diam, ya fa'amma alaihimul azab, Allah ratakan azabnya. Yang soleh kena juga. Kenapa? Sudah banyak yang terang-terangan berbuat dosa, kok nggak ada yang mengingatkan, mencegah gitu. Itu nasihat untuk mereka, ya. Nasihat untuk mereka. Tapi kita nggak perlu ngawus-ngawusi, kawus, nggak gitu. Bukan gitu, bukan kayak gitu. Kalau nasihat untuk mereka gitu. Termasuk kita, kalau kita tertimpa musibah, nasihat untuk diri kita, kayaknya musibah ini turun karena dosa. Tapi nasihat untuk kita yang tidak terkena musibah, bagi kita yang tidak terkena musibah, ya nasihatnya sabda Nabi yang kita coba pelajari untuk pagi hari ini. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang meringankan beban saudaranya, Allah ringankan bebannya. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ya, maka ya saling ngajaklah, saling mengajak. Yang punya 1.000 ya 1.000, punya 2.000 ya 2.000, punya 100.000 ya 100.000, punya 1.000.000 ya 1.000.000. Tergantung bisa ngendok cilik ya ndok cilik ra apa-apa. Ya, ayam kon ngendok segede ndok apa? Segede ndok gajah ya ra bisa ya. Ya, ndok ayam ya ndok ayam lah. Wong ndok manuk ya ora bisa segede ayam. Ya masing-masing sesuai kemampuannya. Tapi ya saling memperhatikan keadaan saudara kita. Perhatian terhadap mereka,
Ya kalau bisa membantu secara uluran tangan, alhamdulillah. Nanti bantuan dari warga Banjaran terkumpul uang sebanyak misalnya 100.000 rupiah misalnya kayak gitu. Ya alhamdulillah. Ya. Karena teman-teman saya banyak yang sedang berada di sana. Dari Purbalingga pun kan banyak perwakilan yang hari ini menjadi relawan di sana. Maka mari saling membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Ya, sekaligus hitung-hitung untuk membersihkan harta kita. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 Allah mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi manfaat sedekah itu salah satunya adalah dua manfaatnya adalah tutahhiruhum, sedekah membersihkan harta seseorang. Wa tuzakkihim, sedekah menyucikan, membersihkan jiwa seseorang dari rasa bakhil atau pelit. Fungsinya dua itu, Bu. Jadi secara otomatis kalau Al-Quran mengatakan sedekah membersihkan harta, berarti janjinya harta kita itu bersih apa kotor? Bersih apa kotor, Bu, hartane kula lan panjenengan? Aslinya harta kita itu kotor. Kotor, harta kita itu kotor. Tapi kan aku dapatnya kerja, Ustadz, meskipun kerja. Tapi aku dapatnya bisnis meskipun bisnis. Ada kotoran-kotoran di harta kita. Saya ingat banget ada ini kisah yang masyhur ya, disebutkan banyak oleh para ulama gitu. Saya pernah dengar kalau tidak salah dari Syekh Al-Arifi, dai atau ustadz di Saudi Arabia. Ini kayaknya pernah dengar lah. Kalau pernah dengar ya anggap ini ngulang. Jadi gini, Bu, ada seorang karyawan sebuah perusahaan di Saudi Arabia. Gaji per bulannya itu 60.000 real. Pinten? Swidak ewu, tapi bukan swidak ewu rupiah, swidak ewu real. 60.000 real. Sereal kurang lebih 4.000. Berarti pira ge? 0,7 bandingkan 0,7 240 juta gaji sebulan. Gede apa ora? Ora gede banget. Indonesia sing cilik. Jenisnya kan ini gede-gede banget. Ya kemana-mana kan kelihatannya Indonesia kalau ngelihat gajinya di luar negeri gede-gede kabeh ya. Di Malaysia gede, di Singapura gede, di Jepang gede. Bukan di sana gede, standar di Indonesia yang kecil. Aja kewalik. Ya maksudnya itu memang di Indonesia yang terbilangnya masih kecil gitu loh. Ya masih kecil terbilang. Dan ini ada karyawan di perusahaan minyak di Arab Saudi, gaji per bulannya 60.000 real, berarti kurang lebih 240-an juta. Pernah mengadu kepada salah seorang ulama di Saudi Arabia, nggak cukup gajinya. Nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan, itu nggak cukup, Bu. Tuku mangane apa ora cukup 240 juta sebulan. Ya beda hidup di sini sama hidup di sana ya beda. Kebutuhannya, harganya pun ya beda. Ya. Tapi ya secara hitung-hitungan pun sebenarnya harusnya cukup. Semahal-mahalnya masih cukup sebulan gitu. Akhirnya datang ke Syekh curhat, ya Syekh, saya gajinya segini 60.000 real, kurang lebih 200 sekian puluh juta, nggak cukup. Syekhnya ngasih solusi, ulamanya ngasih solusi. Solusinya apa? Solusinya bisa dibilang solusi edan gitu. Karena saya ngomong ke karyawan, kamu datang ke bos minta turunkan gajimu. Jadi 50.000 real. Lewang 60.000 real saja nggak cukup. Ini kok malah saya minta diturunkan gajinya ke bos. Masuk akal buatan? Ya nggak masuk akal gitu. Tapi kan
Ya bedanya jamaah Indonesia kalau jamaah kanan nek jamaah Indonesia mesti protes, mending golek ustaz sing liya gitu. Kayak ustadznya ora bener kayak, mesti ora waras kayak ustadznya. Nyari ustaz yang lain. Ini enggak, karyawan ini menuruti usulan dari ulamanya, syekhnya. Datang ke bos minta, bos turunkan gaji saya jadi 50.000 real gitu. Nek duwe karyawan kayak gitu seneng banget bos. Diturunkan jadi 50.000 real, sebulan lagi datang ke syekh, belum cukup. Ya memang kalau turun kan kudunya memang ora cukup. Iya enggak cukup, saya belum cukup untuk menutupi kebutuhan saya. Syekhnya bilang lagi, datang lagi ke bos, minta turunkan gajimu jadi 40.000 real. Wah, kira bener kayaknya. Ini bener kisah nyata itu. Banyak dikisahkan di YouTube, kayaknya masih banyak itu. Ya. Jadi diminta untuk datang ke bosnya, turunkan lagi jadi 40.000 real gitu. Datang ke bosnya minta turun gaji lagi 40.000 real. Belum cukup. Sebulan lagi datang ke syekh, belum cukup ya syekh, ini belum bisa menutupi kebutuhan saya. Akhirnya saya ngomong ketiga kalinya, datang lagi ke bos, turunkan jadi 30.000 real. Kayak aneh banget kayak. Kalau dipandang secara kasat mata itu solusi yang aneh gitu. Minta turun lagi gajimu jadi 30.000 real. Akhirnya karyawan ini nuruti solusi dari ulamanya. Minta ke bosnya turunkan gaji saya jadi 30.000 real. Setelah diturunkan jadi 30.000 real, orang ini berbulan-bulan nggak datang lagi ke syekh. Syekhnya khawatir gitu, jangan-jangan mati kelaparan atau bunuh diri, jangan-jangan ini. Khawatir itu syekhnya. Tapi beberapa bulan kemudian karyawan tadi datang dengan wajah yang sangat gembira, ya syekh, wahai ulama, wahai guruku, gaji 30.000 real sekarang cukup, padahal sebelumnya 60.000 real nggak cukup. Karyawan ini penasaran, kena kok bisa kayak gitu loh. Maka syekhnya ngomong, li'anna manfa'ataka biqadri salasina mi'ah rialan, karena manfaat yang engkau berikan atau pekerjaanmu itu layaknya memang cuma dibayar 30.000 real. Kalau dibayar lebih dari itu, dibayar 60.000 real, separohnya itu bukan hakmu, itu yang menghilangkan keberkahan dari harta. Dan ini sering, makanya belum tentu kita ini kerja harta kita bersih, belum tentu. Yang kerja di kantoran aslinya masuknya jam 7, masuknya jam 7:15. Pulangnya jam 4 sore, jam 3:15 dah pulang. Aslinya gajinya itu patokannya 3 juta, tetap menerima 3 juta padahal sering telat-telatan. Berarti ada nggak yang bukan haknya diambil? Banyak nggak yang kayak gini? Kerja di misalnya kerja di bengkel, kerja di toko, kerja di sekolahan. Kita sering kayak gitu. Makanya kata Syekh Al-Arifi itu pelajarannya apa? Pelajarannya sedekah itulah yang membersihkan kotoran-kotoran di harta kita. Mungkin saja ada kotoran yang terbawa tanpa kita sadar, dengan sedekah itulah yang dibersihkan dengannya. Nah, makanya mbok-mbokan ada ya, maka bersihkanlah kotoran-kotoran itu, kerak-kerak itu dengan sedekah. Ya, bantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan.